Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih setia Allah tetap melingkupi kita di sepanjang tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul ketekunan. Kita akan belajar apa yang menjadi pengertian daripada ketekunan. Kemudian, kita akan belajar tentang apa yang menjadi hasil daripada ketekunan. Dan yang terakhir, kita akan belajar apa yang menjadi penghalang saat kita mulai bertekun. Puji Tuhan. Pengertian daripada ketekunan adalah, yang pertama berarti bekerja dengan giat. Kemudian yang kedua berarti kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Jadi, ketekunan tidak hanya diperlukan di dalam bidang kerohanian saja, tetapi juga diperlukan dalam hidup sehari-hari kita. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab mengenai ketekunannya. Kita buka di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Berkata demikian, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Kalau kita membaca kitab Daniel, kita akan mendapati bahwa Daniel ini hidup di dalam zaman 3 raja yang berbeda. Dan dia bekerja bersama 3 raja yang berbeda. Yang pertama, Raja Nebukadnezar, kemudian Raja Ahasweros, kemudian yang terakhir, Raja Darius. Dan apa yang terjadi? Di setiap zaman raja-raja itu, Daniel menjadi orang yang penting, orang yang dipercayai oleh raja. Alkitab berkata Daniel mempunyai roh yang luar biasa, atau di dalam bahasa Inggris disebut excellent spirit. Jadi apapun yang dia kerjakan dengan segenap hati dan berhasil, dengan hasil yang baik, dengan hasil yang sempurna. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketekunan yang dimiliki Daniel bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya mengenai hal-hal yang rohani saja, tetapi dia pun bertekun di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam pekerjaannya maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan melihat hasil daripada ketekunan tersebut. Hasil daripada ketekunan yang pertama adalah penghargaan di mata Allah. Di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan 17 berkata demikian. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat ini menceritakan tentang 3 orang muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ditambah dengan Daniel yang tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan-santapan raja. Mereka lebih memilih untuk memakan sayur dan minum air. Dan apa yang terjadi? Allah menghargai keputusan mereka, Allah menghargai ketekunan mereka dengan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada semua orang ini, kepada keempat orang ini. Dan Bapak Ibu perhatikan, sedang Daniel juga mempunyai, artinya hanya Daniel yang mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi ada nilai plus kepada orang-orang yang bertekun di hadapan Allah. Kemudian kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Berkata demikian, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu.
Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saat Daniel bertekun di dalam doanya, Allah menghargainya dengan mengatupkan mulut singa-singa yang ada di lubang itu. Allah menyelamatkan Daniel karena ketekunannya. Hasil daripada ketekunan yang kedua adalah penghargaan di mata manusia. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat berkata demikian, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lalu kita lanjut di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 15 dan 19. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat yang ke-19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saat raja mendapati seorang Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa, dia bekerja dengan segenap hatinya dan kekuatannya dan mendapatkan hasil yang baik yang sempurna, ia hendak menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya itu. Tetapi ada orang-orang yang tidak senang dengan posisi Daniel tersebut, sehingga mereka melaporkan Daniel kepada raja untuk dimasukkan ke dalam penghukuman. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Raja pun cemas akan keadaan Daniel tersebut. Sang raja sampai-sampai berpuasa untuk keselamatan Daniel. Ini membuktikan bahwa waktu kita bertekun di hadapan manusia pun kita mendapatkan penghargaan. Jadi, ketekunan dapat mendatangkan penghargaan serta menggerakkan hati Allah dan juga menggerakkan hati daripada manusia. Lalu, kita akan melihat apa yang menjadi penghalang dari ketekunan. Yang pertama, penghalang dari ketekunan adalah kemalasan. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 berkata demikian, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Di sini firman Tuhan mensejajarkan orang-orang yang malas dengan si perusak. Jadi, kemalasan itu adalah sesuatu yang berbahaya menurut Alkitab. Janganlah masuk di dalam golongan-golongan pemalas ini, saudaraku. Orang-orang yang malas adalah orang-orang yang suka menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda sesuatu. Jadi, ini adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang menghalangi ketekunan itu. Penghalang ketekunan yang kedua adalah berasal dari luar diri kita, yaitu berasal dari ketidaksenangan orang lain. Kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Berkata demikian, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia, Daniel, setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, saat kita mulai bertekun kepada Tuhan, akan ada penghalang-penghalang yang muncul dari luar diri kita, yaitu orang-orang yang tidak senang waktu kita mulai bertekun. Ini contoh yang terjadi kepada Daniel. Saat orang-orang melihat bahwa pekerjaan Daniel itu luar biasa dan tidak didapati cacat di dalamnya, mereka mulai mencari-cari kesalahan Daniel, supaya menjatuhkan Daniel, dan Daniel menjadi pribadi yang buruk di hadapan raja. Tetapi jangan khawatir,
dan jangan berkecil hati. Tetaplah bertekun, sebab ketekunan kita itu akan membuahkan hasil di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, meskipun akan ada penghalang-penghalang yang berasal dari dalam maupun dari luar diri kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil, mari masuki tahun yang baru dengan ketekunan dalam setiap aspek kehidupan kita. Niscaya kita mendapatkan penghargaan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.